Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, sekarang kita melihat kebun kopi dengan sistem lancuran. Tanaman kopi sistem pemeliharaan lancuran adalah tanaman kopi dengan tanpa memotong pucuk, sehingga tanaman kopi terus meninggi. Jadi tidak terdapat cabang-cabang, hanya ada ranting-ranting saja seperti ini. Ranting yang tumbuh langsung dari batang. Dan pada sistem lancuran ini akan dipelihara sebanyak 3 kali berbuah. Setelah 3 kali berbuah, pohon kopi lancuran ini akan ditebang, digantikan dengan tunas yang baru. Begitu seterusnya hingga umur kopi mencapai 20 tahunan baru diganti dengan tanaman kopi yang baru. Pada sistem lancuran ini, pada setiap pokok tanaman akan ditumbuhkan 3 hingga 5 tunas batang seperti ini. Terlihat batangnya ada 5 dan semua berbuah sampai merunduk seperti ini karena batangnya lentur dan kecil sehingga tidak mampu menopang buah yang banyak. Oleh karena itu perlu diberikan tonggak-tonggak agar batangnya tidak patah seperti yang terlihat pada video ini. Selain memakai tonggak kayu, petani kopi di Lampung Barat biasanya juga mengikat dari setiap batang pohon ini menjadi satu sehingga menjadi kokoh. Seperti inilah penampakan kebun kopi sistem lancuran. Pada tanaman kopi sistem lancuran ini dilakukan penyambungan pada tunas batang dengan entris yang diambilkan juga dari tunas batang, sehingga pada pertumbuhannya akan meninggi seperti ini. Kita perhatikan pada gambar, dalam satu pokok tanaman seperti ini terdapat 3 hingga 4 batang yang sudah berproduksi. Kita lihat sampai merunduk seperti ini. Namun, di samping batang yang sudah berproduksi, juga sudah dipersiapkan tunas-tunas pengganti sebanyak kira-kira 2 hingga 3 tunas baru yang dipelihara. Dengan menyiapkan tunas-tunas batang sebagai tunas pengganti, batang kopi yang sudah berbuah lebih dari 2 kali akan ditebang. Dan pada saat penebangan dilakukan, tunas-tunas batang yang dipersiapkan sudah cukup besar dan pada tahun berikutnya juga akan berbuah. Kita lihat yang di gambar ini merupakan buah pada pertama kali di batang ini atau disebut dengan A1. Sangat lebat sekali dan pada pokok yang ini terdapat sekitar 3 hingga 4 batang tanaman. Sedangkan yang merunduk ini sudah berbuah 2 kali atau disebut A2. Kita lihat yang merunduk. Nah, ini ada 2 batang. Ini merupakan tanaman kopi yang sudah berbuah 2 kali. Sedangkan yang ini masih tegak kokoh. Ini merupakan batang yang baru berbuah 1 kali. Kita perhatikan batang A2 ini atau yang sudah berbuah 2 kali atau 3 kali. Seperti yang ini. Dia akan merunduk seperti ini karena batangnya sudah tinggi.
Batang seperti ini sudah 3 kali berbuah, terlihat buahnya lebih sedikit dan batang sudah merunduk. Oleh karena itu setelah panen nanti, maka batang-batang seperti ini akan ditebang dan digantikan oleh tunas-tunas baru yang sudah dipersiapkan seperti di bawah ini. Dengan mengatur pergiliran pembuahan, maka pada sistem lancuran seperti ini akan terjadi penebangan setiap tahun. Jadi dengan demikian, batang yang dipelihara merupakan selalu batang yang baru, bukan batang yang sudah tua. Perkembangan buah pada sistem lancuran ini umumnya lebih cepat besar dan lebih cepat panen dibandingkan dengan sistem yang punggeman. Terlihat di video ini buah-buahnya sudah sangat besar dan diperkirakan bulan 3 buahnya sudah bisa dipanen. Sedangkan pada sistem tanaman pendek atau yang dipotong pucuknya ataupun sambungan kipas baru bisa dipanen pada bulan 4 ataupun bulan 5. Jumlah produksi pada sistem lancuran ini sama saja dengan sistem punggeman, di mana pada sistem lancuran ini satu batang bisa menghasilkan 1 kilo. Namun pada sistem lancuran ini bisa dipelihara batang yang lebih banyak, bisa hingga 4 batang dalam satu rumpun, sehingga apabila buahnya lebat dalam satu rumpun bisa menghasilkan lebih dari 2 kg green bean. Dalam 1 hektar, apabila dilakukan perawatan yang maksimal, maka kebun kopi sistem lancuran ini dapat menghasilkan lebih dari 3 ton green bean per hektar. Selain itu, sistem lancuran ini pemeliharaannya jauh lebih simpel dibandingkan dengan sistem punggeman. Pemangkasan dilakukan terhadap ranting-ranting yang telah berbuah. Kemudian batang yang sudah berbuah lebih dari 2 kali juga akan ditebang, digantikan dengan batang yang baru. Dengan demikian, perawatan pada sistem lancuran ini jauh lebih ringkas dan tidak memakai banyak tenaga. Sistem lancuran ini memang layak untuk dikembangkan dalam skala besar. Dengan sistem lancuran, tenaga dan biaya yang terpakai jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sistem punggaman. Baik para pemirsa, para kopista dan sahabat petani, sampai di sini video kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.